Satu. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul visualisasi maps tingkat pengangguran terbuka per provinsi di Indonesia, yang akan dipresentasikan oleh Olivia Intan Puspita yang dengan NIM 06, saya Natasha Evelyn Nurdianti dengan NIM 05, Avelia Viana kita dengan NIM 10, Rifka Anissa Swasti dengan NIM 40, dan Yasmin Aliftar dengan NIM 44. Selanjutnya, pada kerja kami di sini, kami menggunakan dataset yang berjudul tingkat pengangguran terbuka berdasarkan semester dan provinsi di Indonesia, yang bersumber dari open data jabarprof.co.id, yang berbentuk file Excel dan JSON. Jumlah datanya yaitu 38 provinsi, data dari tahun 2024. Kolomnya yaitu 6 provinsi, indeks TPT, tahun, dan tahun. Alasan memilih dataset ini yaitu dikarenakan relevan, bersifat spasial, dan terbaru. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah visualisasi simbol map. Ini merupakan visualisasi yang pertama. Sebelumnya kita menggunakan tools Python untuk menyelesaikan visualisasi ini. Nah, langkah yang pertama itu ada import library, yaitu ada Pandas, GeoPandas, dan juga Matplotlib. Selanjutnya kita baca data pengangguran dari Excel. Selanjutnya kita baca file GeoJSON Provinsi Indonesia, lalu kita menggabungkan data geografis dan pengangguran. Next. Nah, setelah digabungkan, kita proyeksikan ke CRS Planner agar centroid akurat. Ini menggunakan merged projection centroid. Kemudian kita buat visualisasi simbol mapnya. Nah, dari kode-kode tersebut, ini merupakan output visualisasi simbol map. Terlihat dengan simbol map dengan judul tingkat pengangguran terbuka per provinsi tahun 2024 terlihat berwarna merah dengan lingkaran yang lumayan penuh. Untuk interpretasi lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk interpretasinya sendiri itu yang pertama ada makna simbol dalam peta. Itu adalah setiap lingkaran merah di atas provinsi menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT tahun 2024. Kemudian ukuran lingkaran menggambarkan besar kecilnya tingkat pengangguran. Seperti lingkaran besar itu TPT tinggi atau banyak pengangguran, terus kemudian lingkaran kecil itu TPT rendah, lebih sedikit pengangguran. Warna merah memberikan kesan alert atau perhatian terhadap kondisi ketenagakerjaan. Kemudian terdapat juga wilayah dengan pengangguran tertinggi dan terendah. Untuk yang pertama itu pengangguran tertinggi, lingkaran paling besar terlihat di yang pertama itu Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Provinsi ini menunjukkan masalah serius dalam lapangan kerja, kemungkinan karena ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Kemudian pertumbuhan penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan penciptaan kerja. Kemudian untuk pengangguran terendahnya itu lingkaran kecil, misalnya yang pertama itu di Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau. Provinsi tersebut memiliki TPT yang lebih rendah, bisa jadi karena struktur ekonomi yang lebih informal tapi menyerap tenaga kerja. Kemudian penduduk lebih sedikit atau pertumbuhan tenaga kerja yang lebih stabil. Kemudian yang terakhir itu ada insight utama dari simbol map. Yang pertama, TPT tidak merata secara geografis, terlihat jelas dari variasi ukuran simbol di seluruh Indonesia. Beberapa daerah dengan ekonomi besar atau wilayah
luas justru menghadapi pengangguran tinggi seperti Papua dan Sumatera Utara. Kemudian daerah dengan pengangguran tinggi perlu diintervensi kebijakan seperti pelatihan kerja, pembangunan industri padat karya, dan peningkatan pendidikan vokasi. Kemudian ada juga simbol map ini efektif untuk pengambilan keputusan regional karena langsung menunjukkan prioritas wilayah berdasarkan data TPT. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah untuk memvisualisasikan correlate map. Jadi yang pertama, import library terlebih dahulu. Di sini pakai library Pandas, GeoPandas, dan juga Matplotlib. Kemudian ada membaca data pengangguran dari file Excel yang sudah ada. Habis itu selanjutnya ada membaca file dari file GeoJSON untuk Provinsi Indonesia. Kemudian ada memfilter data tahun 2024 karena kita hanya menggunakan data paling baru di tahun 2024. Next. Selanjutnya, menormalisasikan nama provinsi, kemudian menggabungkan data GeoJSON tadi dengan data TPT, kemudian yang terakhir adalah memvisualisasikan correlate map. Ini adalah output dari langkah-langkah yang sebelumnya, jadi menghasilkan output seperti berikut. Next. Selanjutnya interpretasinya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh teman saya. Untuk interpretasi choropleth map, dari data tersebut itu dapat dilihat bahwa dari peta choropleth yang menggambarkan sebaran tingkat pengangguran terbuka atau TPT di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2024. Nah, warna pada peta itu mencerminkan besar kecilnya TPT di setiap provinsi, di mana warna merah muda menunjukkan TPT yang rendah dan merah tua menandakan TPT yang tinggi. Skala warna ini menjadi indikator visual yang memudahkan identifikasi wilayah dengan kondisi pengangguran yang paling kritis maupun yang paling stabil. Dari peta tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan tingkat pengangguran antar wilayah di Indonesia. Beberapa provinsi di bagian timur dan barat Indonesia tampak memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, sedangkan wilayah-wilayah lain di bagian tengah, terutama beberapa provinsi di Kalimantan dan Sulawesi, memiliki TPT yang lebih rendah. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa tidak semua wilayah dengan tingkat ekonomi tinggi secara otomatis memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh pemerataan kesempatan kerja, baik dari segi jumlah lapangan kerja maupun kecocokan keterampilan tenaga kerja. Sebagai contoh, Provinsi Papua terlihat berwarna merah tua pekat, yang berarti memiliki salah satu TPT tertinggi di Indonesia, yakni lebih dari 6%. Ini menunjukkan bahwa Papua menghadapi tantangan serius dalam hal penyerapan tenaga kerja. Beberapa faktor yang mungkin menyumbang pada kondisi ini adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, minimnya industri formal, serta hambatan geografis dan infrastruktur untuk membatasi perkembangan ekonomi lokal. Hal ini menjadikan Papua sebagai wilayah prioritas untuk intervensi kebijakan, baik melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, maupun penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis potensi lokal. Sebaliknya, terdapat juga provinsi-provinsi yang memiliki TPT relatif rendah, ditandai dengan warna merah muda atau oranye muda. Wilayah-wilayah ini relatif lebih berhasil menyerap tenaga kerja, meskipun bukan berarti mereka bebas dari tantangan ketenaga kerjaan. Mereka mungkin lebih banyak didominasi sektor informal atau sektor tradisional yang menyerap tenaga kerja namun belum sepenuhnya produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dari kerja kami, yaitu yang pertama,
kelebihan dan kekurangan jenis kedua visualisasi. Simbol map efektif menunjukkan besaran data atau TPT dengan simbol yang langsung menarik perhatian dan mudah dibandingkan antar wilayah. Namun bisa menimbulkan tumpang tindih simbol pada area yang berdekatan. Sedangkan choropleth map memberikan gambaran sebaran data yang lebih rapi dan merata secara geografis dengan skala warna, namun bisa kurang intuitif dalam menunjukkan angka absolut secara tepat. Yang kedua, ada manfaat penggunaan peta dalam analisis data. Visualisasi spasial sangat membantu dalam mengidentifikasi pola ketimpangan tingkat pengangguran antar wilayah di Indonesia. Peta seperti simbol map dan choropleth map memudahkan pengambilan keputusan berbasis wilayah karena menyajikan data dalam konteks geografis yang mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.